Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan saat ini saya sudah bersama dengan founder dari Sirus Network, Mas Hasan Nasbi. Selamat malam Mas Hasan. Malam, Rifana. Oke, terima kasih sudah hadir untuk mengulas. Tadi udah nonton sama-sama, kita sudah mendengar jawaban-jawaban dari seorang Sandiaga Uno. Nah, yang ingin saya tanya, yang pertama mungkin kita kaget ya, 15 kali beliau ini menyampaikan bahwa beliau ini siap untuk maju dalam kontestasi Pilpres. 15 kali Sandiaga Uno menyampaikan secara terbuka siap maju sebagai capres ataupun cawapres. Ini kalau dianalisa, kenapa kemudian berani keluar dari sarangnya untuk bicara siap maju kontestasi Pilpres gitu? Iya, Mas Sandi kan sebenarnya setelah jadi pengusaha, memang terlihat punya minat yang cukup besar dalam politik. Kalau yang saya tahu dari 2012 sebenarnya sudah punya minat untuk menjajal pilkada DKI. Saya tahu waktu itu sebelum Pak Jokowi ketemu dengan calon-calon wakilnya yang lain kayak Deddy Mizwar, kayak Ahok, Pak Jokowi lebih dulu ketemu dengan Sandiaga Uno. Pak Jokowi sangat suka dengan figur ini. Tapi saya tidak tahu apa pembicaraan mereka berdua. Jadi enggak jadi pasangan. Mungkin Mas Sandi juga waktu itu belum terlalu siap, mungkin. Kemudian 2017 kan gitu, maju dalam pilkada DKI. Awalnya kan mau jadi gubernur, tapi mungkin karena konstelasi partai waktu itu, konstelasi politik jadi wakil gubernurnya Mas Anies. 2019 meninggalkan kursi nyaman loh. Jadi wakil gubernur yang sudah jadi kan nyaman. Jadi calon wakil juga nih calon wakil. Jadi saya memang melihat bahwa memang minat politik beliau besar. Jadi kalau hari ini ditanya siap maju nggak, pasti bilang maju. Saya yakin itu karena minatnya memang besar. Minatnya memang besar atau memang ini adalah kesempatan terakhirnya seorang Sandiaga Uno pemilu 2024 karena dengan angka elektoral yang kita lihat di beberapa lembaga survei itu cukup tinggi sebagai cawapres karena kemarin gagal. Kemudian ini adalah kesempatan terakhir karena nanti 2029 orang sudah lupa, sudah punya kandidat sendiri yang mungkin menang begitu. Pak Prabowo itu ini pemilu kesekian. Tetap relevan kan Pak Prabowo. Jadi Mas Sandi menurut saya jauh lebih muda daripada Pak Prabowo. Jadi kalau misalnya ini kesempatan terakhir itu lebih kepada penilaian pribadi. Sangat subjektif lah. Penilaian beliau pribadi. Tapi kalau penilaian objektif menurut saya ini bukan kesempatan terakhir. Bukan kesempatan terakhir. Masih panjang. Ini bukan kesempatan terakhir. 2 kali pemilu juga masih bisa. 2 kali pemilu masih bisa gitu ya. Jadi ini peruntungan dicoba terus kalau menurut Mas Hasan. Itu menurut saya lebih kepada perasaan diri sendiri aja. Kalau buat saya ini kayaknya kesempatan terakhir deh. Tapi ternyata enggak, kalau orang minat politik tinggi itu nanti 5 tahun lagi juga akan merasa oh masih ada satu kesempatan lagi. Jadi enggak lah. Kalau secara objektif, kalau saya melihat enggak, ini bukan kesempatan terakhirnya Mas Sandi. Tapi menyampaikan secara terbuka siap maju di kontestasi Pilpres 2024 begitu ya. Padahal partainya sudah memutuskan secara resmi di acara Rapimnas bahwa yang menjadi capres itu tunggal hanya Prabowo Subianto. Ini agak-agak bagaimana ya? Apakah ini melanggar etika politik? Kalau tadi saya tanya, kemudian Pak Sandi mengatakan bahwa tidak ada yang dilanggar itu gitu. Tapi secara etika politik apakah kemudian itu? PDIP juga punya 2 calon kan? Ada Mas Ganjar, ada. Tapi kan belum diputuskan oleh PDI Perjuangan siapa yang menjadi capres. Jadi sebenarnya Mas Sandi ini memang kan salah satu tokoh publik. Ya ada 2 tokoh publik lah di Gerindra. Ada Prabowo, ada Sandiaga Uno. Memang bedanya Sandiaga Uno jadi tokoh publik doang. Kader yang bisa menjadi pemikat pemilih tapi nggak punya kendali di partai. Yang punya kendali di partai kan Pak Prabowo. Jadi kalau menurut saya, kalau secara personal Mas Sandi merasa ini tahun terakhirnya dia, ya wajar mungkin dia bilang 15 kali tadi. Saya siap. Dan memang iya ini kan kesempatan besar. Mas Sandi kan sedang dalam posisi punya jabatan. Kalau dalam posisi punya jabatan tidak dimanfaatkan untuk mendapatkan kesempatan yang lebih tinggi dari jabatan menteri kan sayang. Kendalanya memang di dalam soal partai. Walaupun misalnya ya sekarang saya ikut Pak Prabowo deh. Tapi saya yakin ikatan Mas Sandi dengan Gerindra nggak begitu kuat amat. Jadi ikatannya lebih kuat dengan Pak Prabowo ketimbang Gerindra? Pak Prabowo dengan Gerindra tentu kuat, itu nggak bisa dipisah. Tapi Mas Sandi dengan Gerindra nggak sekuat itulah. Kalau ada kesempatan lain menurut saya mungkin akan dicoba. Kesempatan dari partai lain misalnya
Kalau itu datang ke Mas Sandi, saya yakin akan dicoba. Seberapa besar peluangnya dari? Seberapa besar peluang buat apa? Kalau misalnya ada partai lain yang menawari Di atas seorang 50% Sandiaga lah. Uno. Beliau akan coba lah. Di atas berapa? Yakin, di atas 50% akan coba lah. Jadi di atas 50% seorang Sandiaga Uno akan coba mencoba kesempatan untuk menerima kesempatan dari Iya. partai lain untuk dicalonkan. Karena saya yakin ikatannya dengan Partai Gerindra nggak begitu kuat seperti misalnya Pak Prabowo dengan Gerindra. Bahkan tidak lebih kuat daripada ikatan misalnya Ganjar dengan PDIP. Oke. Itu sulit membayangkan Ganjar keluar dari PDIP. Tapi membayangkan Mas Sandiaga Sandi Uno keluar dari Gerindra nggak terlalu susah. Tapi tadi sudah dikatakan bahwa sampai kapanpun saya akan berada di Gerindra dan Secara apapun diplomatis keputusannya Pak Prabowo harus dia akan bicara ikuti. seperti itu. Oke. Menurut saya secara diplomatik hari ini masih kader Gerindra. Dan kalau ditanya di depan publik harus jawab seperti itu. Tapi kan ada sisi lain bahwa siap maju jadi capres atau cawapres itu kan juga sisi pernyataan lain yang punya tanda-tanda lain juga. Bahwa kalau misalnya ada kesempatan, ya dia akan ambil itu. Menurut saya kayak gitu. Oke, tapi menurut Mas Hasan apakah ini tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pak Sandi seperti melangkahi nggak sih? Melangkahi siapa? Kalau tadi Anda katakan bahwa hubungannya Pak Sandi dengan Pak Prabowo lebih kuat dibandingkan hubungan antara Pak Sandi dengan Gerindra. Enggak, Tapi menurut dengan saya menyampaikan kesiapan ke publik itu kan seperti melangkahi orang yang punya hubungan kuat dengan Ya, beliau. yang saya bilang itu hubungan Pak Prabowo dengan Gerindra jauh lebih kuat dibandingkan hubungan Sandi dengan Gerindra. Saya juga nggak melihat hubungan Pak Prabowo dengan Sandi segitu kuatnya. Oh, oke. Bahwa mereka pernah jadi pasangan, iya. Tapi kan Mas Anies juga pernah berpasangan dengan Mas Sandi. Bisa ditinggalkan di tengah jalan juga. Jadi ini menurut saya soal kesempatan yang kalau secara subjektif dia bilang, ini kesempatan terakhir saya, ya dia akan coba. Oke. Kalau tadi Mas Sandi bilang, ini kesempatan terakhir saya loh. Ya nggak mungkin nggak dia coba dong. Oke. Jadi kalau misalnya, kan menurut saya tadi itu ada harapan bahwa Pak Prabowo akan memutuskan lain. Iya, iya. Misalnya gini, kondisi kesehatan Pak Prabowo misalnya tidak memungkinkan. Misal, Mas Sandi bisa jadi backup plan-nya Gerindra. Menunggu bola muntah Iya. maksudnya. Tapi kalau Pak Prabowo sehat, menurut saya mau nggak mau calon presiden Gerindra harus Pak Prabowo. Walaupun sudah kesekian kali, tapi nggak ada lagi calon yang lebih kuat dibandingkan Pak Prabowo di Gerindra untuk dijadikan sebagai calon presiden. Jadi Mas Sandi kalau punya keinginan, hari ini harus memang membayangkan kalau nggak bersama Pak Prabowo lagi, itu pilihan pertama tuh. Ia harus memilih kesempatan lain dari partai lain. Gitu. Dan menurut saya itu sangat mungkin untuk dilakukan oleh Mas Sandi. Tapi secara diplomatis kalau kita tanya nih, Rifana yang nanya hari ini, iya saya akan tetap ada di Gerindra dong. Itu bahasa itu jawaban seperti itu kan diplomatis tidak. ya seorang politisi. Secara Tapi diplomatis. kalau dari sisi survei yang tadi kita lihat nih angka elektoralnya memang seorang Sandiaga Uno itu di angka 2% untuk elektoral sebagai capres ya, Lebih tidak terlalu mungkin untuk tinggi. jadi cawapres. Tapi untuk cawapres memang beliau cukup tinggi di posisi 3 besar ya, di sekitaran 16-17% itu tidak berubah. Artinya kalau misalnya Mas Hasan lihat Sandiaga Uno ini sudah punya loyal voters berarti dari 2019 ke menjelang 2024 ya loyal votersnya di angka segitu. Sebenarnya veteran-veteran pemilihan itu punya strong voters loh. Oh, strong voters ya. Iya, Mas Anies itu kan veteran Pilgub. Ketika dia naik eskalasi, Oke. jadi untuk Pilpres dia udah punya pendukung loyal. Ganjar, Ridwan Kamil juga seperti itu. Pak Prabowo veteran Pilpres punya pendukung yang loyal. Mas Sandi veteran Pilgub, veteran Pilpres, tapi sebagai calon wakil. Maka itu yang mungkin bisa menjelaskan bahwa angka dia tuh tinggi sebagai calon wakil hari ini. Karena imajinasi pendukung dia memang Masih mungkin tetap menjadi Mas Sandi sebagai calon wakil gitu. Oke, ini kalau kita lihat ini surveinya Carta Politika ya, kita lihat aja ya Mas. Ini kan sekitar Desember 2021 tuh di angka 22,7, kemudian April 25,4, tinggi sempat Juni 27,6%, turun terus di angka Desember 2022 17,6%. Penurunan elektabilitas seorang Sandiaga Uno ini apakah dipengaruhi banyaknya tokoh yang memang punya peluang menjadi cawapres ya? Ya itu satu. Oke. Yang kedua kan juga orang-orang yang digadang-gadang untuk menjadi cawapres kan juga berakrobat di publik. Jadi ada momen-momen ketika misalnya Ridwan Kamil sangat tinggi. Iya. Ya. Ya. Ada momen-momen misalnya Erick Thohir tiba-tiba naik juga ke 3 besar gitu. Jadi ada yang mereka lakukan untuk, jadi kalau misalnya ruang kosong mungkin angkanya nggak akan berubah. Artinya orang nggak ngapa-ngapain. Iya. Tapi kalau sama-sama lari, sama-sama bermanuver, perubahan-perubahan ini sangat mungkin terjadi. Apalagi misalnya kalau kompetitornya di cawapres, itu juga ada yang menteri lain misalnya. Oke. Atau misalnya gubernur yang masih menjabat.
tentu mereka juga punya panggung untuk mendapatkan simpati masyarakat. Jadi portofolio Mas Sandi sebagai Menteri Pariwisata sebenarnya dari sisi kebijakan untuk ditampilkan ke publik nggak banyak. Tapi yang membuat dia tetap tinggi menurut saya, selain veteran Pilpres tadi adalah karena dia rajin keliling. Ya penampilan dia di publik secara langsung itu cukup banyak. Basis pemilihnya apa nih Mas Hasan? Kalau Sandiaga Uno? Anak muda atau kelompok kanan yang sama seperti 2019 atau sudah dapat ceruk baru atau bagaimana? Kelompok kanan yang sangat kanan sekali sekarang sudah menemukan inang baru. Namanya Anies Baswedan. Jadi basis kelompoknya dia Mas Sandi 17 memang basis adalah pemilih? kelompok-kelompok muslim adalah. Bagaimanapun kan beliau aktif juga di kegiatan di organisasi Islam dulu, ICMI misalnya. Kelompok muslim perkotaan yang ke Sandiaga Uno ada. Ada kelompok-kelompok anak muda ekonomi kreatif yang ke Sandiaga Uno karena sering disentuh oleh dia itu ada. Dan orang-orang yang ingin jadi entrepreneur muda mengidolakan seorang Sandiaga Uno itu kan juga banyak. Jadi menurut saya kalau dari sisi usia dan dari sisi pendidikan pasti SMA ke atas. Berpendidikan ya. Kemudian usianya mungkin di bawah 35. Dan satu lagi mungkin ada segmen khususnya ibu-ibu atau perempuan. Jadi karena perempuan, pemilih muda dan berpendidikan ya. Berpendidikan. Oh itu memang basis pemilihnya Sandiaga Uno. Tapi sebenarnya itu juga mirip dengan beberapa karakter lain kan. Kalau misalnya Sandi disandingkan dengan Erick Thohir, karakter pemilihnya agak mirip ya. Agak mirip. Gitu. Oke. Kita akan tanya dan minta tanggapan dari teman-teman mahasiswa yang sudah mengikuti dialog kita. Silakan. Perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pancasila, Wanda Hamidah. Ini namanya sama kayak politisi Golkar sekarang ya. Silakan. Iya, selamat malam Mbak. Saya mungkin ingin bertanya ya kepada Pak Hasan. Melihat angka-angka dalam tren elektabilitas Pak Sandi ini kan baik dalam capres maupun cawapres dapat dikatakan sedikit tertinggal dengan calon lainnya. Apalagi tadi di tren elektabilitasnya capres itu hanya memegang suara sebanyak 2%. Belum lagi sekarang ini kan banyak isu-isu yang tadi juga sudah dibahas kayak terkait kesiapan Pak Sandi menjadi cawapres ini memicu kerusuhan internal Gerindra, dinilai sebagai calon ilegal dari Gerindra dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, menurut Bapak, apakah Pak Sandi ini masih punya kesempatan untuk kayak menarik perhatian atau membangun kepercayaan baik kepada masyarakat maupun kita sebagai mahasiswa yang tadi juga sudah dibahas memegang 60% suara pada pemilu 2024 nanti gitu Pak, sehingga gimana ya kayak apakah mungkin di tren elektabilitas yang akan mendatang Pak Sandi ini bisa memegang suara tertinggi gitu Pak nantinya. Oke, satu lagi. Satu lagi dari perwakilan Universitas Pancasila, Muhammad Saleh, silakan. Selamat sore, maaf Mbak Moderator. Ya, silakan. Apakah suara terdengar? Kedengaran, silakan. Ini agak gelap ya. Iya, silakan. Iya siap. Jadi sebelumnya itu kan Pak Sandi juga berbicara tentang bahwa beliau pernah menghadiri undangan dari partai P3 dan mungkin di benak saya muncul satu pertanyaan yang mungkin saya bisa tanyakan ke Bapak ya. Mengapa beliau itu hadir untuk memenuhi undangan tersebut? Apakah hanya sebatas silaturahmi saja atau sekali kan tadi juga beliau menjelaskan setelah berdiskusi dengan Pak Prabowo kayak yaudah datang saja nggak apa-apa gitu kan, dan atau ada sebagai langkah untuk mengambil perhatian para partai politik ini agar mereka itu memilih Pak Sandi ini sebagai seorang calon presiden, itu saja. Oke, terima kasih teman-teman dari Universitas Pancasila. Mas Hasan, yang pertama kenapa kemudian elektabilitasnya Sandiaga Uno ini lebih tertinggal begitu ya, dan apakah nanti ke depannya bisa mengejar lagi, terutama mengejar suara para pemilih muda, pemilih milenial yang jumlahnya 60%. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Sandi datang ke acara-acara P3, acara-acara partai lain, apakah ingin menarik perhatian dari politisi ataupun partai politik atau memang ya mengejar kesempatan saja seperti tadi Anda katakan Mas Hasan?
Jadi kalau untuk elektabilitas sebagai cawapres itu nggak usah khawatir lah yang ini ya. Jadi Mas Sandi itu sudah punya backbone-nya lah. Jadi nggak akan tertinggal banget dari kandidat lain tuh nggak. Yang kedua, elektabilitas cawapres itu kan sebenarnya nggak betul-betul real. Karena kan kita tidak mutually eksklusif nih. Capres tidak dipilih sendiri dan cawapres tidak dipilih sendiri, bukan seperti Filipina yang capresnya dipilih sendiri kemudian cawapresnya dipilih sendiri, nggak seperti itu. Jadi elektabilitas cawapres ini lebih kepada seberapa besar sih kalau orang ini maju dalam kontestasi punya dukungan. Ada yang mungkin sekarang elektabilitasnya cuma 5%, tapi ketika dipasangkan dengan capres tertentu kelihatan bagus. Jadi ketika kelihatan bagus mereka itu melejit sebagai pasangan, bukan sebagai individu-individu. Nah iya, jadi seperti. Jadi kalau Mas Sandi menurut saya pasti jadi calon yang menarik untuk dilirik oleh banyak pihak. Ya, bahkan mungkin oleh Pak Prabowo sendiri. Kalau Pak Prabowo buntu nih misalnya. Ya akhirnya nanti kembalinya ke Pak Sandi lagi. Aduh gimana nih Caimin nih gitu misalnya. Secara hitung-hitungan nggak masuk nih misalnya. Ya udah siapa yang bagus? Sandiaga lagi. Bisa juga seperti itu. Jadi menurut saya kalau dari sisi elektabilitas sebagai cawapres, angka-angka hari ini sudah nggak usah dipusingin lagi oleh orang, nggak akan lihat siapa yang paling tinggi, nomor 2, nomor 3, ranking itu sudah tidak terlalu penting untuk sebagai cawapres karena bukan mutually eksklusif. Nah kalau hadir di acara P3 itu yang saya bilang tadi. Kalau ada kesempatan pasti diambil. Iya. Jadi apapun kesempatannya di atas meja itu akan dicoba ya. Kesempatan itu akan dicoba. Apalagi secara subjektif ada perasaan bahwa ini adalah tahun terakhir saya. Itu akan lebih kuat lagi. Kalau ada undangan dari yang lain mungkin juga akan didatangi. Walaupun kemudian bisa dibungkus secara diplomatik, saya kan hanya menghadiri undangan. Tapi bahwa itu adalah percobaan untuk menjajal sebuah kesempatan itu nggak bisa juga kita ingkari gitu. Oke. Itu tadi ulasan dari Mas Hasan Nasbi, founder dari Sirius Network, dan setelah ini kita akan menonton sama-sama, mendengarkan sama-sama sentilan-sentilan khas dari anak-anak muda, dari teman-teman komika, komisi.co. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.